Jadi tema pada hari ini itu adalah formulasi kaderisasi menuju Wahab Hasbullah berintegritas. Jadi untuk kedua calon ini punya formula atau strategi apa untuk kaderisasi WH ke depannya? Oke, terima kasih ya. Oke, saya ingin menyapa sahabat-sahabat terlebih dahulu mungkin yang ada yang dalam mengikuti online ya. Oke, teruntuk semuanya sahabat-sahabatku, salam pergerakan. Untuk menyikapi dalam sebuah tema yang diambil oleh rapat tahunan Komisariat Wahab Hasbullah saat ini yang mengangkat tema formulasi kaderisasi menuju PMII Wahab Hasbullah yang berintegritas. Oke. Artinya di sini saya mengambil kesimpulan melihat dari tema tersebut, maka harus ada sebuah produk dari kaderisasi WH tersendiri yang secara masif dijalankan oleh setiap rayon-rayon maupun komisariatnya, yang nanti itu akan mengarahkan terhadap kualitas dari kader PMIWH. Jadi integritasnya nanti di situ, nilai tawarnya. Yang kita perlu garis bawahi bahwasannya kita itu sebagai organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, sudah selayaknya kita itu harus berbeda dengan mahasiswa yang tidak mengikuti pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Nah, di sini saya mendatangkan sebuah gagasan yang saya ambil dari beberapa kalter ya, dan diperkuat oleh landasan Muspimnas, dan juga kalau buku yang kiranya saya baca yaitu terkait multi level strategi ya. Jadi di sini ya yang ingin saya bangun dalam sebuah formula baru, dalam formulasi kaderisasi baru di Komisariat Wahab Hasbullah ini terkait jenjang kaderisasi. Yang mana ketika kita mengacu dalam Muspimnas, pasti dalam sebuah kaderisasi itu ada jenis 3 kaderisasi kan ya. Baru dia selama 1 tahun dia proses menjadi OC, maka selanjutnya dia akan proses menjadi SC, steering committee ya. Yang mana steering committee ini sudah bicara pasca PKD ya, sudah selesai ya. Jadi formulasi itu harus berjenjang kaderisasi, proses step by step. Jangan sampai kader PMI itu meloncat nih, setelah menjadi anggota langsung jadi SC kan, jangan sampai seperti itu, karena itu akan menjadikan sebuah cacat berproses nanti kan. Artinya nggak maksimal kan itu ya. Itu formula yang salah satunya harus dibangun dalam hal ini secara masif, yang diterbitkan oleh komisariat dan dijalankan oleh setiap rayon-rayon. Nah, dari situ untuk formula kaderisasinya ya. Jadi ketika menjalankan sebuah kaderisasi, nah di sini saya mempunyai sebuah solusi ya, bahwasannya untuk saat ini kondisi WH yang saat ini, maka langkah taktis yang harus dibentuk yaitu komisariat harus mampu membentuk sebuah tim kaderisasi. Apalagi sekarang adalah momentum yang habis ini mapaba kan ya. Tim kaderisasi ini akan dijalankan oleh komisariat di pendampingan setiap rayon. Nah, di sini rayon harus membentuk setiap SC. Kalau melihat tahun ini berarti SC-nya kayaknya angkatan 19. Nah, dari hal tersebut pendampingan setiap SC dari sebuah rayon itu harus dijalankan. Formula yang saat ini harus kita, langkah awal yang akan saya bangun yaitu membentuk tim kaderisasi, melihat SDM dari Komisariat Wahab Hasbullah saat ini. Yang jelas ketika ngomong kaderisasi, kita itu tidak bisa lepas dari 3 jenis kaderisasi PMII, yaitu kaderisasi formal, informal, dan non formal. Formal ini sebagai langkah awalnya untuk open recruitment. Informal ini adalah sebagai pendekatan sekaligus pengembangan kader.
Nah, baru non formal ini bicara terkait meningkatkan grade-nya ya, meningkatkan grade dari seorang kader. Jadi di situ ngomong kaderisasi seperti nggak bisa lepas dari 3. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ingin berdiskusi ya saya sangat terbuka gitu ya. Oke. Oke, dari sahabat Didin tadi sudah menjelaskan ya untuk formula ataupun strategi untuk kaderisasi WH kedepannya itu seperti apa, sudah dijelaskan lebih jelasnya lagi untuk membangun kader-kader baru ataupun kader-kader selanjutnya itu dengan cara untuk menaikkan bagaimana ia bisa berorganisasi dengan baik, baik itu formal. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan lagi dengan sahabati Laila. Ya, terima kasih host. Oke, mungkin saya pecah dulu ya untuk tema di rapat tahunan komisariat ini memang sangat menarik menurut saya karena kita mengusung formulasi, temanya itu formulasi kaderisasi yang akan menuju PMI IWH yang berintegritas. Jadi kan formulasi itu seperti bahan. Jadi kita butuh bahan-bahan untuk sebagai kaderisasi kita ke depannya itu seperti apa. Kalau kita bicara tentang kaderisasi di PMI Wahab Hasbullah, kita sudah memakai kaderisasi dengan metode pendekatan. Kita tahu bahwa kulturnya PMI Wahab Hasbullah ini adalah di bidang advokasi. Nah, jadi sampai saya dulu di zamannya Mapaba sampai PKD sampai sekarang itu tetap sama, kita melakukan pendekatan. Nah, advokasinya kita perkuat lagi karena kita sebagai komisariat PMI Wahab Hasbullah harus menunjukkan ciri khas kita itu di mananya. Tapi di balik itu semua kita kembali lagi kepada rayon-rayon. Apa yang dibutuhkan di rayon, kita tampung semua ide dan aspirasi mereka. Nah, lalu kita kembangkan bakat yang mereka punya dan kita bentuk sebagai bentuk keterampilan. Seperti itu. Mungkin kaderisasi yang saya pandang seperti itu, yang saya analisis di Komisariat Wahab Hasbullah seperti itu. Jadi kita menguatkan advokasi kita lagi. Mari kita kuatkan lagi advokasinya kita itu di mana? Ciri khas kita. Mungkin itu yang akan lebih menunjukkan eksistensi kita ke depannya seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, host. Ya, oke. Terima kasih. Jadi untuk kedua calon komisariat ini ya sangat begitu tangguh ya, sangat begitu hebat untuk bagaimana cara mereka itu menjelaskan bagaimana cara strategi untuk ke depan PMI WH itu sangat baik, sangat bagus lah ya untuk menjelaskan bagaimana ke depannya itu, bagaimana PMI bisa maju, bisa berkembang ataupun bisa segala hal yang dia lakukan pun bisa terwujud.